PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Talk, We Need to Talk, channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Nah, podcast kali ini saya ditemani oleh Dr. Sri Hasuti Barata, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Assalamualaikum, Dokter Bara. Waalaikumsalam. Nyebutnya Dokter Bara gitu, Dok? Iya. Oke. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter, podcast kali ini kita akan mengangkat tema yaitu nyeri punggung bawah, Dokter. Iya. Langsung saja, Dok. Apa sih, Dok, nyeri punggung bawah itu? Oke. Nyeri punggung bawah itu sesuai namanya ya. Ya nyeri yang terjadi di punggung bawah. Cuma kan kadang-kadang orang bingung punggung bawah tuh area mana. Yang sebelah mana gitu, Dok. Jadi punggung bawah itu kita menyebutnya area di antara rusuk paling bawah, sampai pinggul atau di atas pantat. Itu yang kita namakan nyeri punggung bawah. Jadi nyerinya terasa di area tersebut. Di area bawah ya, Dok ya? Iya. Sering juga orang bilang kalau orang Jawa nyeri boyok ya. Boyokan gitu ya, Dok ya? Iya, atau kalau yang lebih ke kota nyebutnya low back pain atau LBP. LBP. Iya. Itu memang kalau sakit itu nggak menyeluruh, Dok, kalau tulang yang belakang itu? Oh, bisa semua. Tergantung ini ya, tergantung di area mana. Bisa semua di bagian tulang, di bagian punggung bawah. Bisa cuma di sebelah kanan atau cuma di sebelah kiri aja. Nah, biasanya, Dok, penyebab dari nyeri punggung bawah itu apa sih, Dok? Oh iya, ada beberapa penyebabnya, Mas. Antaranya penyebab mekanik, bisa penyebab non mekanik, terus penyebab karena faktor dari organ internal, dan juga penyebab yang terakhir itu karena psikologis. Psikologis juga pengaruh ya, Dok? Bisa. Bisa dijelaskan, Dok, tadi? Oh iya, kalau penyebab mekanis tuh misalnya ini adanya tegang otot atau kekakuan otot, otot yang di area punggung bawah. Bisa juga karena adanya ini proses degeneratif atau proses istilahnya penuaan dari bantalan antar sendi tulang belakang bagian bawah. Bisa juga kalau mekanis tuh penyebabnya yang hubungannya sama mekanis, Mas. Jadi kayak aktivitas, postur seperti itu, mekaniknya. Kemudian kalau yang tadi yang non mekanis, ya itu bisa karena tumor, misalnya ada tumor, penyakit lain ya, Dok? Ya, atau adanya infeksi. Banyak tuh terjadi infeksi tuberkulosis atau TBC tulang. Ya, itu bisa menyebabkan itu. Kemudian adanya misalnya osteoartritis atau pengapuran di tulang belakang. Oh ya, yang mekanis tadi juga bisa terjadi karena saraf kejepit. Saraf kejepit. Iya, kan sering banget ya dengar saraf kejepit ya. Sering. Itu. Terus kalau yang dari organ dalam, mungkin kita sering mengalami misalnya pas lagi diare gitu kan, boyoknya pegel. Pegel sama panas ya, Dok, biasanya, Dok. Terus karena itu nyerinya dari organ menjalar ke area punggung. Terus misalnya ada gangguan di ginjal, infeksi di ginjal atau infeksi saluran kencing juga bisa menyebabkan nyeri di area punggung bawah. Ya, ada faktor resiko yang mempermudah terjadinya nyeri punggung bawah itu apa aja? Oh iya, ada beberapa faktor resiko ya. Misalnya yang paling pertama tuh masalah postur. Postur? Iya, masalah postur atau postur saat kita melakukan aktivitas. Yang pertama itu, misalnya gini, saat kita duduk atau aktivitas duduk atau aktivitas lain, misal aktivitas ngangkat barang, angkat barang dengan posisi yang tidak benar, itu bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Biasanya sebenarnya kita ngangkat barang tuh ada tekniknya kan ya, Mas ya. Kalau kita ngangkatnya nggak benar atau misalnya pinggangnya munter-munter gitu, kan bisa bikin ototnya tegang, jadi bisa menyebabkan nyeri. Kemudian posisi duduk yang nggak benar, yang sering bungkuk, itu kan
punggungnya melengkung ya. Jadi di situ otot-ototnya jadi tegang. Jadi bisa bikin nyeri. Kemudian aktivitas yang dilakukan yang nggak benar yang dilakukan dalam jangka yang lama. Duduk terlalu lama. Kemudian tapi nggak benar posisinya. Kemudian faktor resiko yang lain tuh pekerjaan ya. Ada beberapa pekerjaan yang memang meningkatkan resiko terjadinya nyeri punggung bawah. Contohnya Dok? Pekerjaan yang harus angkat-angkat berat, pekerjaan yang harus duduk lama, misalnya sopir. Selain duduk lama kan kendaraan ada getaran ya, itu juga kan bisa bikin. Iya. Kemudian apalagi ya? Oh iya, kalau duduk lama juga otot-otot di paha ini kan kalau terlalu lama bisa tegang, terus tight gitu, itu efeknya di punggung bawah juga. Jadi yang lain ini ya, oh iya kalau cewek-cewek masih suka pakai high heel itu juga meningkatkan resiko nyeri punggung bawah. Apalagi ya, obesitas Mas, kegemukan juga bisa. Berarti banyak sekali ya risiko atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nyeri punggung bawah itu ya Dok? Iya. Gitu. Terus gejalanya itu sama nggak Dok dari berbagai macam penyebab itu Dok? Iya. Gejalanya bisa berbeda-beda ya. Kalau misalnya nyeri punggung bawahnya karena ketegangan otot saja atau kekakuan otot atau problem di otot aja, dia rasanya pegel. Pegel diboyok aja. Betul, diboyok. Pegel diboyok. Kalau penyebabnya misalnya saraf kejepit, itu nggak pegel tapi nyeri. Sifatnya tajam, terus kadang disertai nyerinya menjalar sampai kaki. Bisa satu tungkai, bisa dua-duanya. Kalau berlanjut gejalanya bisa terjadi kesemutan, bahkan kelemahan dari tungkainya. Terus mungkin ada rasa panas juga ya diboyok gitu. Itu gejalanya. Itu gejala nyeri punggung bawah ya Dok ya? Iya. Terus kalau udah gitu Dok, yang harus dilakukan untuk pencegahan Dok, apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi nyeri punggung bawah tersebut Dok? Oke. Tadi kan kita udah bahas faktor resiko yang dapat meningkatkan. Sudah pasti untuk mencegah ya kita hindari faktor resikonya. Seperti postur yang tidak benar saat aktivitas, itu harus kita hindari. Jadi kita harus proper body positioning. Jadi posisi tubuh tuh saat duduk juga harus bagus. Kemudian kita posisi bangun tidur itu juga ada caranya yang benar seperti apa. Terus cara kita ambil barang, kalau barang jatuh, cara ngambilnya juga harus benar. Kemudian cara angkat barang juga benar. Nah, itu nanti bisa kita pelajari Mas lebih lanjut masalah proper body positioning. Banyak sekali teknisnya ya Dok ya ternyata, agar kita tidak melakukan kesalahan. Terutama otot sama tulangnya ya Dok ya. Iya. Terus apalagi tadi Mas, maaf? Tadi kan yang harus dilakukan untuk pencegahan agar tidak terjadi nyeri punggung bawah. Yang dijelaskan dokter tadi kan kita meminimalkan faktor risikonya. Meminimalkan faktor risikonya. Nah, jika sudah terjadi Dok nyeri punggung bawah, itu apa Dok yang harus kita lakukan? Oh iya, kalau sudah terjadi nih udah terlanjur, ya kalau baru ini ya akut ya, bisa istirahat dulu, jangan maksa. Jadi kalau pas lagi terjadi, lagi ngerasain nyeri boyok, istirahat dulu, minum obat dari dokter, misalnya sudah periksa, minum obat dari dokter. Dan istirahat dulu. Kemudian tetap melakukan itu tadi proper body positioning kalau sudah terjadi. Iya. Dok, sering sekali dan kalau gejalanya misalnya berlanjut ya dengan istirahat minum obat tidak berkurang ya diharapkan memeriksakan diri. Dok, banyak sekali ketika orang mengeluh nyeri punggung bawah. Iya. Ya, entah itu nyeri, entah itu panas atau dan sebagainya, yang area belakang bawah ini, kadang ada yang menyampaikan itu gini Dok, kurang air putih gitu. Itu benar nggak sih Dok? Tergantung tadi Mas, kan ada salah satu penyebab yang karena organ ini kan ya, organ internal. Ya, Dok, nah maksudnya kurang air putih itu mungkin karena kurang minum air putih, pasien
jadi beresiko terjadi infeksi saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencingnya menyebabkan nyeri punggung bawah. Jadi sebenarnya ya tidak selalu karena kurang air putih ya. Iya. Karena tadi sudah dijelaskan banyak sekali faktor yang menyebabkan nyeri punggung bawah itu nyeri ya dok ya. Iya. Iya dok. Nah terus dok, kalau udah terjadi seperti itu nih, kita sakit nyeri punggungnya yang bagian bawah, terus pemeriksaan apa dok yang perlu dilakukan si pasien dok? Oh iya, pasien kan kalau sudah dengan istirahat obat tidak berkurang kan diharapkan periksa ya mas. Iya. Periksa ke dokter, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian apabila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan ini lanjut seperti mungkin pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan radiologi seperti ronsen atau MRI kalau memang sakitnya mengarah ke sistem saraf dan tulang. Gitu. Terus dok, apa dok tujuan dari program rehabilitasi medik untuk pasien yang kena nyeri punggung bawah itu dok? Oh iya. Nah, jadi kalau pasien datang ke poli rehabilitasi medik kita itu yang pertama tujuannya pasti mengurangi nyeri sampai menghilangkan nyeri. Jadi pasien diharapkan dapat terbebas dari nyeri. Setelah itu kita akan memberikan edukasi mengenai tadi proper body positioning. Bagaimana cara kita duduk yang benar tuh bagaimana, saat melakukan aktivitas bagaimana kita melakukan edukasi itu. Agar nantinya tidak terjadi cedera lebih lanjut yang dapat menyebabkan kecacatan pada pasien. Dan juga jika sudah pain free ya, pasien sudah bebas nyeri, bisa melakukan aktivitas dengan posisi yang benar, diharapkan pasien dapat kembali melakukan aktivitas fungsional dengan baik. Itu tujuan dari program rehab. Berarti kalau udah terkena nyeri punggung bawah, kalau kita nggak sadar diri atau nggak melakukan pemeriksaan, ketika kita melakukan tindakan atau kegiatan yang salah posisi itu berbahaya sekali ya dok ya? Iya, nanti bisa gejalanya semakin memberat dan juga penanganan akan semakin lama atau semakin sulit. Iya. Ya dok. Nah, program rehab medik itu apa aja sih dok? Nah di sini ya di poli rehab medik di tempat kita bisa melakukan beberapa program untuk mengurangi nyeri, untuk mengembalikan fungsi dari pasien. Yang pertama, untuk mengurangi nyeri kita memiliki berbagai macam modalitas atau alat-alat yang dapat dipakai untuk mengurangi nyeri seperti modalitas terapi panas atau terapi di sini terapi panas aja. Kemudian kita dapat memberikan terapi listrik, electrical stimulation. Kemudian selain itu kita akan memberikan latihan-latihan atau mengajarkan latihan-latihan untuk home program yang dapat merilekskan apabila tadi kan nyerinya karena ketegangan otot ya. Kita memberikan latihan-latihan yang dapat merilekskan otot-otot dan juga latihan-latihan yang dapat menguatkan otot-otot yang mendukung mendukung tulang belakang itu. Jadi namanya latihan core strengthening exercise. Jadi otot-otot menguatkan otot-otot tulang belakang. Berarti latihan yang telah diberikan dari rehab medik ini ke pasien bisa dilakukan atau diterapkan di rumah dok? Bisa, nantinya ada yang bisa dilakukan di rumah untuk latihan-latihannya sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Terima kasih sekali Dr. Bara, ini sangat bermanfaat untuk sahabat PKU karena yang keluhan nyeri punggung itu sering dok. Iya. Saya juga sering juga, tapi saya nggak tahu ini harus ngapain ya, paling istirahat. Gitu. Iya. Nah untuk sahabat PKU, demikianlah podcast kali ini, tentunya insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, komen, atau like channel YouTube kami, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Dr. Bara. Iya, sama-sama. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.